aku pengen hidup dalam kematian, bukan mati dalam kehidupan. Orang itu kan banyak yang kemudian mati dalam kehidupan itu kan. Dia hidup, tapi ya gak punya eksistensi. Wujuduhu ka'adamihi kata orang Arab. Yo, ada tidak ada orang ini ya so must be go on. Hadiahmu bagilah kepada orang lain sebanyak mungkin. Kesusahanmu kalau bisa jangan sampai terjadi pada orang lain. Jadi sehingga Kanjeng Nabi, kalau anak yatim ayo tuh disayang. Agar orang lain tidak merasakan kesedihan seperti dirinya. Tapi hadiah wahyunya dibagikan sama orang lain. Itu fitnah loh, bahaya loh. Kamu diomongin orang bahwa kamu soleh banget loh, dan kamu percaya itu bahaya loh. Itu bahaya. Karena bisa kamu nggak waspada loh terhadap dirimu sendiri. Jadi pada dasarnya, Mas Abrang, ketersinggungan tuh sekarang menjadi salah satu fenomena yang menyelimuti anak muda. Cuman aku mikirnya pengen dari awal dulu. Bisa jadi problemnya itu karena terlalu murahnya kita itu mematok eksistensi kita. Jadi anak muda itu sekarang kan mematok eksistensinya dari baju yang dia pakai. Celana yang dia pakai, sepatu yang dia pakai. Bahkan plat nomor. Dia menunjukkan eksistensinya pada plat nomor yang didesain sedemikian rupa sesuai nama dia lah. Atau bahkan, ini yang menarik. Aku beberapa kali dihajar di media sosial. Dengan ujaran kebencian. Terus pas aku tanggapi, Mas, kamu ini kenapa sih? Terus dia jawab, lah ini yang aku mau, Bib. Aku ini mau diperhatikan sama dirimu. Nah, perhatian itu kadang muncul ya ketika kita memperolok orang yang kita sukai di media sosial. Jadi dia hate speech itu Caper. hanya untuk caper. Gitu. Nah, kita mulai dari sana dulu deh. Soal eksistensi dulu. Gimana seharusnya ini? Karena sekarang flexing tuh ya. Eksistensi dibangun dari banyaknya harta, mobil. Itu fenomena anak muda sekarang. Saya pernah bahas ini dulu, Beb, lama, berapa tahun yang lalu ya, tentang sadar nggak sadar manusia kan punya sesuatu yang dianggap gue banget, representasi diriku tuh ini loh. Gitu. Dan itu sebenarnya pilihan yang kita tidak semua sadar. Tapi semua orang punya, tapi nggak semua sadar bahwa itu pilihan, kan gitu. Misalnya diriku adalah kekayaanku, jadi itu representasi dirinya yang diekstensi. Nah itu kalau sudah nyenggol dirinya, kemudian apapun personal, kan jadi gitu. Walaupun nggak semasuk akal apapun, kalau dia sudah menganggap itu dirinya, jadi personal. Nah kan waktu itu saya ngajak, kamu mendefinisikan dirimu, ayo toh dipikir. Kamu pilih beneran, ada banyak pilihan kok. Nggak harus bajumu, nggak harus kekayaanmu. Kalau kamu milih itu ya nggak apa-apa, tapi kamu harus siap resikonya juga. Kan gitu. Jangan kemudian tersinggung tanpa sadar, menderita tanpa sadar sebabnya juga. Karena itu bisa dipecahkan banget. Misalnya ada yang diriku adalah pertumbuhanku setiap hari. Ada loh yang gitu. Jadi dia nggak peduli mau gimana-gimana. Kalau aku lebih baik hari ini daripada kemarin, itu aku oke nih. Ada yang kalau sepemahaman saya salah satunya Islam ngajak diri kan Islam ngajak gitu. Jadi kita menempelkan sesuatu sebagai dalam tanda petik identitas diri yang diadopsi. Nah, semua orang melakukan itu, tapi tidak semua orang menyadari bahwa itu pilihan. Problemnya di situ menurut saya. Problem akarnya di situ menurut saya. Dan bisa jadi itu juga triggeran lingkungan ya. Pasti lingkungan. Itu berpengaruh juga. Kalau terkenalnya saya dulu Tombuati. Lagu Tombuati kan para wali itu. Salah satunya kan ngomong wong soleh kumpulono. Ya, itu menurut saya salah satunya adalah bagaimana kita mengadopsi identitas orang sekitar kita. Kalau orang sekitar kita menghargai batu, kita pasti ikut-ikut menghargai batu karena kita juga ngerefleksi sekitar. Makanya kalau kumpul sama orang soleh, nilainya kita juga ikut orang soleh itu menghargai apa sih? Orang soleh menghargai batu apa lebih menghargai perilaku atau lebih menghargai apa? Kita akan tertarik di situ juga karena sifat sosial manusia, kita menghargai yang orang lain hargai, mau bangga aja. Itu kan harus sesuatu yang orang lain juga memahami bahwa itu patut dibanggakan. Nah, itu lingkungan sangat berpengaruh sebetulnya. Dan akhirnya Islam mengedukasi itu ya. Kayak siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin terlaknat. Sama aja rugi, bertumbuh baru itu beruntung. Atau juga ini,
Aku pernah baca hadis, jadi Nabi itu pernah ketemu dengan sahabatnya namanya Haris. Terus, apa kabar Haris? Terus Haris ini ngasih jawaban sing Panjang lebar. enggak, dalam. Oh, dalam. Dia bilang, asbahtu mu'minan billah. Aku dalam keadaan beriman kepada Allah. Nah, terus Nabi tanya, tolok ukurnya apa? Kemudian kata dia, hari ini kalau aku dikasih batu dan permata, di mataku sama keduanya. Jadi nggak ada beda. Karena yang membedakan itu hanya pandangan konsep manusia. Misalnya, suatu hari mungkin orang akan menukar segelas air dengan sebongkah berlian gitu. Kalau air udah langka kan, secara ekonomi kan begitu. Berharga karena jarang tuh. Karena jarang. Scarcity kalau konsep ekonominya. Iya. Sesuatu berharga itu karena supply-nya sedikit. Kalau cuman ada lukisan cuman satu, wah rebutan. Iya. Tapi kalau lukisannya di fotokopi jadi 6.000 ya, jadi biasa lebih murah. Iya. Kan gitu. Iya. Kadang kita cuman menghargai itu yang bisa kita lihat. Kan gini juga, ketenangan hati itu kan juga scarcity. Iya, iya. Maksudnya ketenangan hati itu kan juga jarang, maksudnya itu berharga. Tapi kita tidak melihat berharganya itu karena orang lain nggak bisa ngelihat bahwa itu berharga, keunggulan itu kita sendiri yang merasakan. Kadang-kadang itu yang menurut saya juga perlu kita bangkitkan lah. Banyak hal dalam diri kita berharga kok. Kita masih bisa melek, itu berharga loh. Iya, iya. Sama kayak aku. Ada kemarin di satu hari itu tiba-tiba rindu kepada kondisi COVID-19. Bukan rindu COVID-19 ya, tapi kondisi di mana ada ketenangan kita di rumah, kemudian tuntutan yang orang itu kemudian menjadi minimalis, tidak maksimalis menuntutnya dan lain sebagainya. Jadi, nah pada akhirnya berarti eksistensi itu harus digandengkan kemana? Kalau aku sebagai seorang yang bergelut di keilmuan agama, ya tadi seperti cerita Haris, dia digantungkan kepada hal-hal yang sifatnya transenden. Kalau tidak bergantung kepada hal-hal yang sifatnya transenden, maka eksistensi itu palsu. Minimal ya banal lah, biasa aja gitu. Pakai logika gini aja, Beb. Saya setuju dengan itu. Tapi diksinya coba saya biar nggak ngomong palsu sama asli. Karena menurut saya semua bisa asli kok. Cuman efeknya yang berbeda nih. Kalau kamu menggantungkan pada, misalnya, menggantungkan eksistensimu pada apel misalnya. Nggak masuk akal ya, tapi ini contoh aja. Pada apel. Apel berapa lama sih nggak busuk? Ketika dia busuk, dia hilang. Eksistensimu hilang dong. Iya. Kalau kita menggantungkan pada yang lebih lama deh, sepatu, dia nggak hari lah, tahun lah. Tahun. Tapi hilang juga nggak? Hilang. Masa eksistensi kita hilang bersama sepatu. Jadi secara logika, kita menggantungkan sesuatu kepada yang abadi, itu lebih optimal daripada menggantungkan eksistensi pada sesuatu yang tidak abadi. Karena yang tidak abadi ada kemungkinan hilang, yang efeknya eksistensi kita hilang. Kalau kepada yang abadi, selama abadi masih ada, ya kita eksistensinya masih ada. Kan? Logisnya begitu. Logisnya kan gitu kan, lebih optimal jadinya memang menggantungkan pada yang transenden itu. Menjaga keterhubungan eksistensial dengan yang abadi itu gimana? Itu yang tidak mudah. Karena itu kan butuh menurunkan kan, diturunkan kepada aspek-aspek yang sifatnya lebih real dan material kan? Kepemilikan harta, eksistensinya pada penyedekahannya, pada manfaat harta tersebut. Manfaatnya. Bukan akhirnya punya harta, tapi harta sebagai jembatan untuk apa? Untuk apa? Kan misalnya gitu. Bisa. Iya. Kepopuleran juga bisa gitu. Saya populer, senang populer. Kalau kamu berhenti di populer, itu bisa nggak abadi loh. Tapi kalau kamu menggunakan populermu untuk bermanfaat misalnya, jadi konversi nilainya berubah nih. Populernya jadi jembatan untuk menuju manfaat. Kalau manfaat bisa abadi. Bisa lebih abadi daripada popularitas. Ya kalau orang yang cuma populer aja nggak diingat kan banyak. Populer 5 tahun yang lalu sekarang kita udah lupa. Tapi kalau meninggalkan sebuah kalimat, meninggalkan sekolah, meninggalkan apa, itu kan hidup lebih lama eksistensinya daripada popularitasnya misalnya gitu. Legacy ya. Ada meninggalkan legacy. Ada konversi yang menuju ke keabadian itu tadi. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi siap-siap gampang hilang aja gitu. Iya, dan sebenarnya di Islam juga kan dididiknya begitu. Orang yang akan tetap hidup walaupun nyawanya sudah tiada adalah yang legasinya ada. Khairunas itu ya. Khairunas anfa'uhum linnas. Orang yang paling, atau orang yang mati di jalan Allah. Dan itu tidak mesti mati dalam keadaan berperang. Ya. Jalan Allah tuh gimana? Kan nggak mudah nih. Kita sering ngomong jalan Allah. Tapi kalau dibedah itu jalan Allah tuh gimana sih? Kalau dari
satu sisi dilihatnya dari obrolan kita ini tadi kan kita bisa mengkonekkan bahwa jalan Allah itu jalan yang menuju ke keabadian itu tadi. Jadi aspek yang kita lihat adalah aspek keabadian dari apa yang kita lakukan. Iya. Sama-sama bekerja, yang satu mencari duit, yang satu melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan, kan aspek abadinya berbeda nih, kan gitu. Jadi ada perspektif itu juga menurut saya. Jadi apapun kan Tuhan adil sih. Menurut saya apapun bisa kok menuju jalan Tuhan itu. Nggak harus spesifik A, B, C doang, anything. Semuanya asal kita bisa melihat aspek abadinya itu. Itu yang kata Nabi mungkin innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu bukan pada utamanya pekerjaannya, tapi niat dan tujuan melakukannya. Kambing yang disembelih pakai bismillah mungkin rasanya sama dengan yang tidak pakai bismillah gitu, tapi pada aspek transendennya berbeda. Nah, kalau aku sering bilang gini, aku pengen hidup dalam kematian, bukan mati dalam kehidupan. Orang itu kan banyak yang kemudian mati dalam kehidupan itu kan. Dia hidup, tapi ya gak punya eksistensi. Wujuduhu ka'adamihi kata orang Arab. Yo, ada tidak ada orang ini ya so must be go on gitu ya, tetap gak merubah apapun gitu. Saya tuh juga ngerasa gitu kadang-kadang, Beb. Apa gunanya aku urip? Ada nggak ada gunanya juga kok. Apa namanya? Itu bukan perasaan yang kemudian cuman kita lewati sekali terus nggak datang lagi. Itu saya sendiri juga merasakan itu berkali-kali. Saat ini pun saya ada perasaan kayak gitunya sedikit-sedikit nih, Bro. Aku ini hidup tapi mati karena aku sendiri kan kita pernah ngobrol ya. Aku sendiri sama hidup kan kayak gitu, seneng aslinya. Ini apaan sih hidup ini kan gitu. Tapi kan harus dijalani. Kan nyari gantolan konsep innamal binniyatnya itu tadi. Kalau niatnya ketemu secara logis kan gini, kalau niatnya ketemu Tuhan, ngapain lama-lama hidup? Kalau logisnya, tapi kalau kita sudah dihalangi sama Islam nggak boleh, berarti hidup itu ada value lainnya, ada nilai lainnya nih. Apa ya kira-kira kan gitu. Kemudian bener kan kalau salah, Bib. Saya menyimpulkan gini salah satunya. Setiap manusia itu dilahirkan dengan hadiah. Dia punya hadiahnya sendiri dan punya penderitaannya sendiri. Kalau Kanjeng Nabi dalam tanda petik ya misalnya penderitaannya anak yatim, jadi yatim kecilnya. Hadiahnya adalah wahyu. Jadi setiap manusia simpelnya gini. Hadiahmu bagilah kepada orang lain sebanyak mungkin. Kesusahanmu kalau bisa jangan sampai terjadi pada orang lain. Jadi sehingga Kanjeng Nabi kalau anak yatim ayo tuh disayang agar orang lain tidak merasakan kesedihan seperti dirinya. Tapi hadiah wahyunya dibagikan sama orang lain. Nah, setiap orang kan punya hadiah beda-beda nih, masing-masing. Pasti saya yakin pasti ada hadiahnya sendiri-sendiri. Karena itu syarat menurut saya syarat berharganya hidup karena memang dia membawa sesuatu yang hanya dia yang bawa dari yang dikasih Tuhan. Orang pinter nyanyi misalnya, pinter nari. Bagi keindahan itu pada orang lain, ajarkan kepada yang lain juga misalnya. Jadi menurut saya salah satu yang bisa jadi pegangan mudah itu hadiahmu apa sih dari Tuhan? Apakah kamu gampang kalau nanam pohon misalnya gitu? Itu sederhana. Nanam pohon gini doang kok. Orang lain susah banget sih nanam pohon. Bagi hadiahnya karena kamu lebih paham tentang pohon daripada orang lain. Nanti kan jadinya bagi manfaat nih. Ending kalau di dalam society kita punya mental model itu nggak ruwet hidup tuh. Terus kamu punya hadiah apa bagi sama yang lain. That's it. Selesai. Kalau nanti disuruh mati berarti sudah selesai hadiahnya dibagi. Atau saya menurut saya rumus itu cukup sederhana untuk bisa diimplementasikan. Kamu tinggal cari hadiahmu apa nih. Karena tidak ada satu manusia pun yang punya kondisi sama persis. Pasti berbeda. Orang twin, kembar sekalipun kan beda pengalaman hidupnya, ketemu siapa dan seterusnya. Mereka punya hadiah masing-masing. Nah, hadiah itu bagi sama dunia hadiahnya. Karena cuman kamu yang dikasih Tuhan nih, bagi hadiahmu. Nah itu aku kalau bicara ke teman-teman yang nanya edukasi agar bisa berdampak di dunia digital, ya kasarnya jadi influencer. Aku sering bilang kreativitas itu adalah mencari sesuatu di dalam dirimu yang kamu powerful, tapi kamu enjoy dengan itu. Itu hadiah. Iya, itu tadi. Hadiahnya itu. Hadiah tadi untuk dibagikan. Dan itu akan abadi karena di Quran itu orang yang setelah mati dia akan tetap bisa memberikan hadiah. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Tuhan yang memberikan hadiah kepada mereka sehingga setelah mati rezeki itu akan dirasakan oleh orang lain. Itu kan. Setuju banget itu. Dan itu
Aku pernah nulis gini, Rasul itu senang ngelihat orang senang dan susah ngelihat orang susah. Nah, kita sebaliknya. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Jadi apa yang kita punya sebagai hadiah dari Tuhan nggak dibagikan, biar itu jadi kesenanganku pribadi. Jangan sampai orang ini. Karena nanti secara eksistensi ini jadi nggak hebat nih. Karena semua orang punya yang dia punya. Yang punya dia. Iya. Nah, kesusahan dibagikan. Makanya media sosial itu isinya ya wong curhat kabeh. Isinya ya orang curhat tentang kesedihannya. Ada istilah gini, Beb, misery loves company, Beb. Jadi emang penderitaan itu senang buat senang cari teman. Iya. Tapi misery loves company, tapi company hates misery. Oke. Temen itu kalau ada teman susah juga Menjauh. Kan? Iya. Kalau di sosial media kan kamu bagi susahan, followermu baca semua. Di bangsa nggak bisa lari. Nah, jadi ya kita perlu wise lah, perlu lebih bijaksana menggunakan itu semua. Karena tadi itu ada perang pendek, ada yang pertimbangan panjang. Bagi kesusahan mungkin membuatmu lebih enak, tapi juga membagi susahnya sama yang lain. Tapi kalau membagi kebahagiaan ya, orang membagi kebahagiaan itu tambah bahagia. Matematikanya beda. Oke, itu gimana? Kalau ayatnya jelas. La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah. Salah satu bentuk syukur kan membagikan. Nah, kalau secara hitung-hitungannya gimana? Jadi ini rumus bukan matematis ya, tapi menurutku dari pengalaman kan gitu. Orang yang kehilangan tapi bahagia itu ketika dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Kebahagiaan itu kan berlipat jadinya. Iya. Banyak juga kok video-video yang memperlihatkan misalnya ngasih orang apa dan seterusnya. Bisa kita potret bahwa orangnya sombong ngasih, tapi kita juga bisa motret kebahagiaan orang yang dikasih nih. Iya. Kenapa itu populer? Karena kita juga merasakan something. Kita merasakan sesuatu, ada serotonin, oksitosin yang bekerja di situ juga. Kita melihat orang bahagia, itu mekanismenya dalam biologi udah dipelajari juga. Kita ikut ke bawah bahagia juga ini. Nular. Ya, nular. Kebahagiaan itu nular. Dan saya cuma membayangkan bahwa kalau kita tular-tularannya bukan kebencian tapi kebahagiaan, bukankah lebih indah nih kayaknya dunia nih? Ya imajinasinya gitu aja sih kemudian. Nah itu, aku pernah nonton film apa ya? Jadi ada orang yang setiap melakukan satu kebahagiaan, yang dia harapkan kembalinya adalah orang yang dia bahagiakan itu membahagiakan orang lain. 10 orang lain. Atau minimal 2 orang lain. Paid forward mungkin ya? Iya, paid forward. Nah itu. Yaudah, skemanya begitu aja gitu. Nah, ini agak belok dikit, Beb ya. Itu kan good ideas itu, Beb. Bagi terus ke depan, baginya ke depan. Jariah lah kalau konsep Islamnya. Konsepnya kan gitu. Saya kan membayangkan bahwa pendidikan bisa gitu loh. Ilmu tuh nggak harus kamu bayar ke gurumu, tapi bayar ke orang lain juga bisa loh mekanisme itu. Gitu. Tapi cuman belum diimplement aja, tapi itu salah satu dasar ide saya bikin platform kan itu juga. Kalau mau pendidikan massal, jangan dihalangi sama biaya. Kalau mau pendidikan semua orang pinter, jangan dihalangi dengan biaya. Bukan berarti guru tidak boleh dapat duit. Nggak apa-apa guru dapat duit, karena tidak semua orang bisa ngajari orang lain juga. Dia bisa bayar gurunya juga. Tapi orang yang memang benar-benar tidak punya pilihan, nggak bisa bayar nih, masa kita biarkan? Gitu. Ya harus ada jalan keluar lain dong. Oke, kamu nggak bisa bayar, tapi kamu bayar orang berikutnya nih. Dengan mengajari orang berikutnya. Siapa tahu orang berikutnya bisa bayarin gurunya itu. Kan ekonomi tetap berjalan, ilmu tersebar jadi lebih lebar dan lebih luas dengan konsep jariah Islam. Nah, saya nggak paham, Indonesia katanya mayoritas Islam, saya kasih diri nggak ada yang paham. Sedih aku sebenarnya malah sebelum aku merasakan sendiri, dulu itu dapat cerita dari Cak Non. Cak Non tuh sering cerita. Aku yo di bandara itu gak tahu mikir nanti naik taksi apa, karena selalu ada orang-orang yang Cak Non. Minha itu lah kata. Iya, Cak Non, ayo Cak, numpak tempat taksiku Kak, gratis ya. Terus nyampe diantar ke makannya di sini Cak, gratis makan di sini, sampai ya semua akomodasi itu gak ada. Karena orang merasa itu bentuk membayar. Ya, terima kasihnya. Terima kasih kepada ilmu yang telah dibagikan. Mungkin memang platformnya saja ya yang perlu kan. Iya, platform harus ada platform yang rigid juga untuk bisa menampung itu. Karena kalau kita cuma pakai konsep, tiap orang bisa beda nih konsepnya, kan gitu.
Makanya gunanya duit kan gitu. Gunanya duit Iya, biar kita iya, sama nilainya. Platformnya kan Iya. beda. Kalau gunanya duit kan untuk platform tuker-tukeran. Alat tukar. Kalau barter kan yang pusing loh. Iya, pusing. Kalau barter kan pusing. Harganya ini berapa? Sendiri-sendiri kan gitu. Kalau ada duit jadi Objektif kan gitu. Nah, itu duit kan kayak platform itu. Kalau untuk mau bikin ini memang terimplementasi ya harus ada platform yang menyatukan konsep itu kan gitu. Dan itu yang tidak mudah untuk diimplementasi. Tapi sebenarnya yang ingin aku bicarakan dari berangkat soal eksistensi itu adalah ketersinggungan, Mas Abraham. Sekarang itu orang sangat mudah tersinggung. Inilah bubur. Perkara bubur diaduk dan nggak diaduk, itu orang bisa tersinggung. Di media sosial itu isinya mayoritas orang yang saling tersinggung satu sama lain. Karena merasa dia direndahkan oleh orang lain. Atau dihina. Dan lain sebagainya. Nah, kita kalau mau bicara itu dari mana? Pertama itu tadi. Orang tersinggung itu karena dirinya disentuh pasti. Nah, dirinya kan tadi itu tergantung apa tuh dirinya. Identitasnya apa yang dia pegang. Saya nggak tahu ya kalau ada orang mengidentitaskan dirinya sama ngaduk bubur ya. Ngaduk bubur ini harga diriku gitu. Mungkin ada, aku nggak paham. Atau inilah yang juga minimalis itu supporter bola. Arema Persebaya lah. Harga dirinya di situ. Harga dirinya di sana. Di situ. Makanya apa namanya saling. Atau harta bahkan kan. Bisa. Halah motor gitu doang gitu, mobil gitu doang. Tapi ada paradoks yang gini, Bebs, yang kita semua perlu melewati itu. Bukan berarti tidak boleh tersinggung ya. Tapi kita harus tahu gunanya juga ketersinggungan itu. Oke. Gitu. Ngomong sesuatu yang penting, itu pasti resikonya ketersinggungan. Pasti. Kalau nggak penting, nggak ada yang tersinggung. Nggak penting kok. Iya. Ya kan, nggak penting untuk siapapun ya nggak ada yang tersinggung. Tapi kalau ngomong sesuatu yang penting, pasti ada resiko tersinggung. Bahwa level kita masih ngurusi bubur ketersinggungannya, itu berarti masyarakat kita belum dewasa amat nih. Tapi ada obrolan yang penting ini di sini, karena ada yang tersinggung nih. Oke. Itu kalimatnya sebenarnya kalimatnya Jordan Peterson itu. In order to think, we have to risk being offensive. Untuk bisa berpikir kita harus meresikokan untuk menjadi ofensif, menyinggung orang lain. Karena sesuatu yang cukup penting untuk diomongkan, itu pasti ada yang tersinggung. Pasti ada. Butuh kedewasaan kedua belah pihak bahwa ini bukan urusan personal nih. Tapi urusan pembicaraan sesuatu nih. Kalau menurut saya pribadi, bubur itu tidak cukup penting untuk ditersinggungkan. Nah itu. Iya. Makanya aku bridgingnya dari soal akhirnya kemana kamu menggandengkan eksistensimu. Betul kan? Ya, nah endingnya kan gitu. Ya karena kalau ngomongin sesuatu yang nyenggol eksistensi kan tersinggung pasti. Iya. Tapi kalau kamu bisa ngambil itu sebagai eksistensimu, berarti itu cukup penting buatmu kan. Kan gitu. Yang saya sedih adalah kok eksistensinya di ngaduk bubur itu ya saya sedih itu. Ada banyak hal yang lain lebih penting daripada ngaduk bubur lah. Pilihannya banyak loh. Hidupmu kayak jomblomu, kayak masa depanmu, pekerjaanmu, apa harta deh nggak apa-apa lah daripada urusan ngaduk bubur. Tapi ya itu ya lucu keanehan-keanehan yang ada di sekitar kita sekarang. Tapi mungkin ada sebab lain loh, Bu. Mungkin ya. Saking kita sudah tidak bisa merasakan nikmatnya hidup, kita butuh ngerasa bergejolak hatinya, sehingga cari-cari ketersinggungan dan cari-cari keributan yang nggak penting juga kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang bahkan bikin keributan. Iya. Karena cuma pengen caper. Ya itu tadi, balik itu tadi. Keributan pengen dapat perhatian, kayak pengen merasakan sesuatu kayak. Iya. Itu kalau memang benar arahnya ke situ, kita punya indikator pada sesuatu yang lebih parah lagi sebenarnya. Ternyata kita kehilangan skill untuk hidup. Oke. Dan itu lebih mengerikan lagi tuh, Beb. Jadi kehidupan dia bergantung kepada orang lain. Kehidupan dia bergantung kepada sensasi-sensasi yang butuh orang lain itu tadi. Itu sebagai kalau mau ngomong bisa kesakitan mental itu. Ketidakseatan mental. Dan kalau tentang ini tadi, tentang ketersinggungan, kan responnya banyaknya, ayo dihalangi yang bikin tersinggung. Jangan pakai kalimat kasar, jangan pakai ini. Saya cuma jangan menghina. Itu sekilas baik. Tapi ada cara berpikir gini juga. Coba dianalogikan sedikit. Kalau anakmu jalan-jalan, itu ada kemungkinan nggak dia jatuh tersandung batu? Ada kemungkinan. Jadi yang kamu lakukan apa? Ngelatih dia untuk hati-hati, atau menghilangkan semua batu di seluruh dunia agar dia nggak tersandung? Kan nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah melatih si anak agar
bisa Bisa berjalan menghadapi dengan baik. batu yang membahayakan dia. Iya. Nah, menurut saya kan pada ketersinggungan ini jalan keluar yang lebih permanen, yang lebih abadi kan bukan menghilangkan batu-batu kata yang menyinggung itu Iya, tadi, iya. tapi menumbuhkan mental si anak-anaknya nih gimana nih caranya. Harus ada metodologinya kan. Iya. Orang kita masuk sosial media nggak ada pendidikannya juga kok. Iya, iya, iya. Seruan sosial media beretika itu standar etika dan pelajaran beretikanya nggak ada nih. Iya. Ah, Gimana nih ini apa diskoneksi ini kan Iya, gitu. Ayo kita bersosial media beretika. Gimana etikanya? Karena semua etika datang dari moralitas, semua moralitas datang dari value. Ayo dibedah dulu nih, nilai seperti apa yang bisa terrepresentasi menjadi moral yang bisa dilakukan dengan etik. Orang itu aja nggak ada guideline-nya kok. Lah itu apa Mungkin ada yang tersinggung saya ngomong gini. apa aku jadi teringat kepada filsafat Stoa gitu. Yang terpenting adalah bagaimana responmu terhadap sesuatu gitu. Ya tadi, bagaimana kamu menyikapi jalanan yang penuh dengan batu. Bukan batunya dihilangkan, Iya. karena kamu nggak bisa ngontrol batu. Satu-satunya yang bisa kamu kontrol adalah Dirimu sendiri. Kayak inilah, kalau gampangnya, kamu nggak bisa menutup mulut orang lain dengan dua tanganmu. Yang bisa kamu lakukan adalah menutup dua telingamu kan. Gitulah paling enak ya. Dan tapi juga gini, ketersinggungan itu pada level tertentu tadi berada pada hal-hal yang nggak penting. Makanya kata Seneca tuh, filsafat Stoa lagi, kemarahanmu itu biasanya muncul dari kamu karena terlalu menghargai sesuatu yang nggak penting. Kamu marah karena disenggol orang di jalan motormu gitu. Masa iya kamu mau marah gitu? Makanya aku teringat hadis Nabi itu. Nabi bilang gini, aku nggak marah kalau ada orang yang menghina diriku. Nabi itu ya dibilang tukang sihir, sampai dilempar batu dan kotoran. Tapi marah ketika ada orang yang tidak menjalankan value yang telah aku transfer ke dia, dan dia menerima itu sebagai value hidup dia. Ya, munafik ya. Munafik. Ya. Nah, mungkin di sana enggak. Jadi artinya ya problemnya juga, ya kamu jangan gampang tersinggung gitu. Iya, Beb. Karena sekarang itu kita juga diajari ngomentari segala hal. Makanya aku berhenti Twitteran itu, biar gak ngomentari segala hal. Kita kan diajari pinter segala hal, ngomong segala hal, tersinggung dengan segala hal. Terlalu banyak celah dalam diri kita gitu. Ada gini tapi kalau kita ngomong di sosial media itu kan bukan angkatan. Maksudnya gini, bukan anak SMA aja, bukan anak SMP aja, bukan anak SD aja. Iya. Jadi yang bertemu itu pada orang yang pada pertumbuhan berbeda. Ada yang sudah cukup mengalami hidup untuk bisa wise. Iya. Ada yang belum cukup mengalami hidup untuk tahu bahwa itu ketersinggungan yang tidak penting. Jadi menurut saya yang paling penting adalah metodologi untuk tumbuh. Kamu sekarang tersinggung sama Hal-hal ngaduk, remeh, ngaduk bubur itu tadi. Oke, sure. Itu pengalaman pertama terhadap kesinggungan. Tapi besok jangan itu lagi deh. Oke. Kamu tumbuh lah deh. Kamu tahu bahwa itu tidak penting tuh. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita butuh tahu bodohnya kita dari pengalaman memang. Jadi ada yang memang posisinya masih pada tersinggung pada bubur apa namanya? Diaduk bubur itu tadi. Kamu bisa menertawakan dirimu enggak nih? Iya. Sehingga kamu tersinggung di hal yang lain. Ya mungkin hal lain yang belum dewasa banget, tapi ini kan tumbuh terus nih. Iya. Nah, yang jadi problem adalah kita orangnya memang tidak tumbuh. Iya. Jadi stuck di sana. Stuck di SD terus. Nggak tumbuh-tumbuh. Jadi mayoritasnya jadi populasi mayoritas sehingga wajah kita jadi seperti itu. Iya. Saya takutnya kita punya bias itu, padahal yang dewasa juga banyak nih. Iya. Ketika ada yang menurut saya mungkin gini kok, yang tersinggung dengan ngaduk bubur itu memang orang-orang yang masih pada belum mengalami konyolnya tersinggung karena ngaduk bubur. Karena banyak yang nggak terlibat juga, yang sudah udahlah gitu apaan sih. Atau mungkin karena tidak pernah mengalami ketersinggungan yang lebih tinggi dari itu. Bisa. Sehingga dia nggak bisa mengukur bahwa ini kecil loh, hal kecil loh. Betul, agree. Pengalaman itu. Dia belum mengalami kesedihan yang 19, kesedihan 1 itu udah kayaknya dunia habis tuh. Iya. Jadi pada akhirnya ya sebenarnya oke aja ketersinggungan. Aku percaya tadi itu kalimat itu dulu. Yang besok lebih baik dari yang sekarang. Oke. Semua orang pasti mengalami kebodohan-kebodohannya lah. Mengalami silih-silihnya, lucu-lucunya. Tapi kamu tumbuh lah. Oke. Kalau dikatain orang soleh bisa lo tersinggung.
Iya. Dikatain kamu, oh ganteng ya kamu, menghina ya kamu, ngejek Karena loh. dia merasa Loh. tidak ganteng. Orang yang lagi patah hati, itu dia apa-apain terhina. Iya. Dirinya udah enggak, dunia udah busuk menurut Iya, dia kok. iya. Mau dikasih apa aja busuk pokoknya kan Iya, gitu. iya, iya. Dia bisa terhina apapun. Loh, orang lagi punya banyak utang, kamu katain, wah kaya raya ya, sekarang itu tersinggung Mas. Iya. Sama aku kayak bilang ini, jangan bicara tentang Tuhan kepada orang yang sedang lapar. Gitu. Makanya kata Kanjeng Nabi, kalau hidangan sudah beres dan kamu mau sholat, maka makan dulu, baru sholat, agar pikiranmu nggak kemana-mana. Sama kayak tadi, pujian ya, Syekh Bokar bin Salim itu pernah melempar sendal orang yang memuji dia, dan ternyata orang itu iblis, setan. Iya, karena pujian itu gini, menurut aku pujian itu lebih bisa berbahaya dari cacian dalam tanda petik. Karena kalau cacian itu kan berarti orang itu sejatinya menghormati kita, sehingga memberi waktu untuk menyelidiki kita dan mencaci kita dengan hasil penyelidikannya itu. Dan yang kedua, cacian itu bisa jadi adalah kritik dalam wajah yang ekstrim, sehingga dari sana kita bisa dapat pelajaran. Tapi kalau pujian itu kan memang rawan meninabobokan. Itu nilainya lebih susah dilihat di pujian karena kita nangkepnya dengan seneng. Iya. Kalau nangkepnya dengan nggak seneng kita bisa lebih kritikal. Tapi menurutku value-nya dua-duanya sama berbahayanya. Karena dua-duanya sama membuat kita tidak bisa memandang diri kita dengan independen, Objektif. dengan daulat. Kita memandang diri kita pakai omongan orang. Itu entah pujian, entah hinaan, kritik, entah apa, itu kita jadi lepas diri kita. Itu sama-sama berbahayanya sih menurut saya. Cuman lebih gampang menolak dihina karena kita jadi kemudian ada benteng nih. Tapi kalau dipuji kan merasuk, kita terbuka nih. Terbuka. Dan kita percaya pada pujian itu. Saya kan berkali-kali ngomong, paling kamu itu fitnah loh, bahaya loh. Kamu diomongin orang bahwa kamu soleh banget loh, dan kamu percaya itu bahaya loh. Itu bahaya karena bisa kamu nggak waspada loh terhadap dirimu sendiri. Berarti akhirnya tuh kuncinya soal kedaulatan diri, Mas. Kedaulatan diri. Iya. Kayak orang nggak akan marah dan apalagi tersinggung, sekedar tersinggung pada hinaan orang kalau dia berpikir berdaulat bahwa ya itu nggak ada di gua kok. Misalnya kamu sombong, padahal ya kita nggak sombong, ya udah kita nggak marah gitu. Iya, betul. Semua ketersinggungan menurut saya tadi akarnya pada identitas. Kalau mau digali lebih halus lagi, itu pasti berakar pada sebuah kepercayaan yang kita miliki. Sadar nggak sadar? Iya. Sebuah kepercayaan terhadap keberhargaan identitas misalnya. Iya. Misalnya dikatain gini, kamu pesek, marah. Iya. Itu udah menghina aku itu. Iya. Oke. Itu hanya muncul kalau di bawah sadar dia punya asumsi bahwa pesek sama dengan buruk. Mancung sama dengan baik. Iya. Kalau dia mengubah itu, pesek sama mancung sama-sama buatan Tuhan, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Besok hari dia dikatakan pesek, iya. Terus karena dia tidak langsung mengasosiasikan pada buruk. Nah, ini yang disebut sebagai morality, karena moralitas. Karena semua yang masuk pada kita itu kan pasti kita memberi judgement kemudian. Iya. Reaksinya kita menilai. Semua penilaian itu kan berasal dari belief system. Nah, kalau kita nggak bisa menilik belief system kita sendiri, sebenarnya kita cuma seperti aktor, seperti hewan yang hanya melakukan kalau lapar ya cari makan, haus cari minum, tapi nggak tahu esensi dari kenapa harus makan dan esensi kenapa harus minum nih. Sehingga manusia menurut saya dilatih untuk puasa itu tadi. Sehingga kamu tahu nilai dari makan dan minum tuh gimana sih, itu pilihan loh, itu choice loh kan gitu. Itu juga tersinggung tuh choice loh. Bukan kamu otomatis punya hak untuk tersinggung. Kamu tersinggung ada di belakangmu, ada jauh di dalam lubuk pikiranmu yang kamu tidak sadari, ada sebuah struktur yang membuatmu punya respon ketersinggungan. Kayak pesek itu tadi. Hampir semua hal ada itunya pasti. Nah, kalau saya ngomongnya gini dulu biasanya, ngomong sama di FGD ya. Kalau ada respon emosi yang ekstrim, terlalu bahagia, terlalu tersinggung, terlalu sedih, terlalu jealous dan seterusnya, ada belief system di belakangmu yang belum seimbang pasti. Itu indikator aja gitu. Karena kita cuma bisanya kan refleksi itu. Kalau reaksi itu kan otomatis. Pas saya ubah. Terus tapi kan kemudian terus kenapa ya tadi saya marah ya? Gunanya kontemplasi kan itu. Sebabnya apa ya di belakang? Ada sebuah belief system tertentu nih yang punya
fondasi untuk kita bisa bereaksi. Iya. Kalau fondasinya itu dihilangkan, kita nggak akan bereaksi Iya. seperti itu. Kalau fondasinya itu diganti, kita nggak akan bereaksi seperti itu. Iya. Nah, menurut saya di Islam ada signifikasinya dalam man arafa nafsahu. Kalau kamu Fakat kenal arafa. dirimu real nih, kamu kan semakin dekat pada Tuhan. keseimbangan keabadian. Dan kata kuncinya sebenarnya keseimbangan. Itu. Bukan kita tidak boleh tersinggung. Betul. Justru aneh kalau nggak pernah Betul, tersinggung. boleh kok. Nggak manusiawi. Tapi semua ketersinggungan itu ilmu untuk mengenal dirimu kan gitu. Iya, iya. Itu adalah refleksi cermin untuk mengenal dirimu. Tinggal outputnya apa? Baik keluar maupun ke dalam. Outputnya kan. Makanya saya dulu pernah ngomong gini, tobat kok sekali, tobat juga berkali-kali Iya. kalau bisa. Tapi jangan pada hal yang sama. Iya. Kan gitu. Bertumbuh. Ya, Pertobatannya pertobatannya ya berkembang semakin lah. dikit, semakin dikit. Atau Pada area yang berbeda, Iya. karena lubangnya berbeda-beda. Kita nggak, Iya. kita manusia itu penuh kekurangan kok. Dan kita seumur hidup mungkin tidak cukup untuk menemukan semua kekurangan yang kita miliki. Iya. Tapi itu ya mungkin ya memang perjalanan yang harus dihadapi untuk bisa man arafa nafsahu itu. Iya. Aku sering bilang, kadang kan beberapa teman influencer yang bilang, dulu gua marah diomongin begini dan begitu. Sekarang gua Kebal. udah enggak. Gua udah berdamai dengan semua itu. Aku bilang, jangan-jangan sebenarnya bukan sudah berdamai, tapi Kebas. dirimu sudah sakit, kebas. Bisa. Dan kebas itu kan sakit kan. Kalau kamu pegang api dan sudah gak panas tanganmu, berarti tanganmu itu sudah sakit. Seharusnya enggak. Jadi yang seharusnya dikontrol itu apa yang kamu dapatkan dari omongan itu dan apa responmu. Terukur atau enggak, seimbang atau enggak gitu kan. Bisa dia kebas, bisa dia dewasa. Harapannya dewasa. Dewasa. Ya. Kemudian dia sudah bisa mengkotakkan itu pada sebuah frame tertentu Iya. sehingga dia bisa handle itu. Itu yang bahasanya Itu mereka yang biasanya bagus lah. udah berdamai. Nah, gitu. ya. Tapi kalau kebas, harus bodoh amat lah kebas. Aku Iya. udah nggak peduli lagi. Saya nggak menyalahkan juga 100% karena itu respon scope mekanisme untuk mengontrol dirinya. Iya. Tapi logisnya cuma gini aja. Kalau kamu kebas sayang loh, siapa tahu ada ilmu yang kamu perlu Dari ambil itu. dari itu. Iya. Gitu. Itu kekurangan dari kebas itu aja. Iya, iya. Orang yang paling kebas itu orang paling nggak bisa menderita. Iya. Tapi ya ada kesempatan yang hilang di situ Iya. untuk kamu jadi lebih Iya. baik. Banyak tuh orang yang, kenapa itu panjang umur? Karena orangnya masa bodoh, nggak banyak pikiran, sehingga panjang umur. Dan itu kayak jadi tren. Berarti jangan banyak pikiran. Padahal menurutku ya kuncinya bukan tidak banyak pikiran, tapi bagaimana mengelola pikiran. Mengelola pikiran, betul. Mengelola. Semua tuh dikelola kok. Iya. Menurut saya, tidak sayang kalau Tuhan sudah memberi, dibuang. Apapun itu. Iya. Apapun itu. Menurutku. Contohnya gini. Kamu mau dapat respect orang gimana? Dengan kamu tahu setanmu. Kalau kamu nggak tahu setanmu sendiri, kamu bukan ancaman. Iya. Dan kalau kamu bukan ancaman, kamu nggak direspect sama orang. Ancaman tuh nggak harus gini, nggak harus Mengancam. mengancam atau menggigit atau segala macam. Kita bisa kerasa kok orang tuh ada bobotnya kok. Maksudnya dia yang kenal bahwa dirinya itu setan dan dia menahan bahwa jangan sampai setan ini keluar. Outputnya wibawa. Iya. Outputnya orang ini kalau marah ngeri. Iya. Orang ini kalau Marahnya ini orang gini, baik. ini orang baik. Ini Iya. kalau ini bahaya nih. Iya. Orang yang pura-pura baik, pura-pura berwibawa itu kelihatan. Iya. Kamu tuh kucing, kamu bukan macan. Iya. Itu Kamu yang bergaya disebut aja. pencitraan. Makanya ketersinggungan yang sering terjadi di media sosial itu muncul karena problem eksistensial bahwa dia itu membangun pencitraan-pencitraan yang lemah gitu. Sehingga akhirnya ya udah, makanya aku sering bilang jangan ngomentari segala hal. Karena ketika kamu ngomentari sesuatu yang penting, nanti dia tidak punya bobot yang kuat. Betul. Karena ini mah emang tukang bacot Betul, nih. itu reserve power ya. Iya. Jadi scarcity dibikin Jakarta juga. Ada logis lainnya juga, Beb. Kita tuh punya, kan tadi berharga karena terbatas. Iya. Kita secara fundamental tuh punya keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan energi, keterbatasan ruang. Itu kok nggak kamu sayang sih? Iya. Kan gitu. Kamu terbatas banget loh waktumu Iya. hidup. Waktu tiap hari. Energimu terbatas loh Iya. setiap hari. Gunakan yang efektif. Iya. Nggak perlu komentar ya nggak usah komentar. Kalau menurut saya ya, Iya. karena saya merasa energi saya terbatas. Mungkin ada orang yang merasa energinya tak terbatas, nggak makan 1 bulan, Iya, nggak apa iya. misalnya gitu. Wah, Iya. semua dikomentari, semua ditabrak. Ya mungkin ada orang seperti itu. Kalau saya lemah, Nah, jadi ya sangat sayang sama energi. sehingga efektif dalam Bagiannya berpikir, efektif. merasa dan bertindak. Makasih, Mas Abang. Dengan senang hati. Beb.